Mendidik anak itu kata Nabi rupanya nggak mesti dengan mulut. Mendidik anak itu yang paling efektif itu dengan contoh. Dengan apa? Contoh. Uswatun hasanah itu nomor 1. Mulut itu nomor 3 itu. Jadi dengan anak itu nomor 1 adalah contoh. Kenapa? Karena rupanya sifat anak itu imitasi. Suka niru. Kalau ibu setiap hari sholat, pakai mukena sholat, ibu nggak usah suruh. Anak ibu itu nanti akan ikut-ikut juga tuh. Ibu sujud dia sujud, ibu duduk dia duduk. Nanti ibu baca, dia pun gitu juga tuh. Oh, kata Rasulullah, mengurus anak itu nomor 1 adalah memberikan uswatun hasanah, bahasa Arabnya begitu, berikan contoh. Kalau kita mau anak kita sholat, nggak usah disuruh-suruh sholat. Tiap hari dia lihat kita sholat, dia pasti ikut. Dilarang pun dia nggak mau. Anak-anak jangan sini, ikut dia. Anak-anak si kecil jangan ikut-ikut sholat, sana dulu, sana istirahat. Nggak mau, dia pasti ikut. Ternyata asal diberi contoh aja. Ini enggak, contoh nggak ada nyuruh. Kamu sholat, ayo. Capek bapakmu cari duit, kau nggak sholat, bikin sial aja. Dia pun masuk kamar. Sholat. Kunci kamar dia, duduk dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sambil ngerokok. Ditipunya bapaknya. Orang nggak ada contoh. Coba ada contoh. Asal dilihat anak kita dari kecil kita sholat 5 waktu, percayalah bu, nggak usah disuruh. Anak kita sholat. Uswatun hasanah nomor 1. Yang kedua, beri dia hadiah. Apresiasi ya. Bahasa Inggrisnya apresiasi. Jadi kalau dia meniru kita yang baik, kita kasih apresiasi minimal sekian. Ini yang mengamalkan orang Amerika. Orang Amerika itu, waduh, kemarin saya mau naik pesawat, antri kan. Rupanya yang bagian eksekutif itu lagi dikasih minum sama pramugaranya. Saya nunggu, yang belakang saya marah sama saya. Maju, ya kan gitu. Ya, bahasa Inggris, maju. Ada pramugara lagi ngasih minum, jadi saya bilang tunggu sebentar, sabar. Little bit. Terus apa kata pramugari yang satu? Wah, it is very kind of you, sir. Thank you, saya bilang. Oh, terus yang selesai itu pramugaranya. Thank you sir, wow, I'm sorry, you are waiting. Ini sebetulnya sifat orang Islam. Tapi yang buat mereka. Coba kalau kita, lama kali kau. Minggir kau. Nah, itu kan sifat orang Islam harusnya. Menunggu. Terus memuji. Setelah memberikan contoh kepada anak, kita disuruh apresiasi. Memberikan pujian. Aduh nak, anak mama masih kecil udah sujud, Masya Allah. Dicium. Kita enggak. Kita sholat, anak kita sujud-sujud. Pergi, mengganggu, kamu masih kecil. Loh kok dimarahi dia? Kok dimarahi dia? Saya melihat juga beberapa ibu-ibu marah-marah sama anaknya gitu. Padahal harusnya dipeluk itu. Masya Allah, nah, anak ibu masih kecil udah sholat, Masya Allah, cium. Begitu dia mulai meningkat dewasa, agak besar sedikit lah gitu. Kemudian dia sholatnya udah bagus. Begitu ibu wudhu, tiba-tiba anak kita sudah pakai mukena, udah siap wudhu. Masya Allah, nah, anak duluan dari ibunya, Masya Allah. Selesai itu beri dia hadiah, entah apa, entah kola, entah permen. Beri hadiah, apresiasi. Bukankah Rasulullah itu setiap melihat sesuatu yang baik kasih hadiah? Kasih pujian. Oh, Rasulullah selalu kasih pujian. Barang siapa yang datang ke masjid, sholat berjemaah, dapat pahala 27 darajat. 1 darajat sejauh langit dan bumi. Dipuji sama Nabi. Ada orang bawa lampu ke masjid. Siapa membawa lampu akan diterangi oleh Allah jalannya menuju surga. Nabi itu apresiasi. Kalau anak-anak Rasulullah kasih hadiah. Kasih hadiah. Anak-anak yang baik, anak-anak kasih hadiah.
Setelah uswatun hasanah, contoh yang baik, jangan lupakan apresiasi, memberikan penghargaan kepada anak kita ketika anak kita melakukan kebaikan. Ketika dia jujur, ini yang saya agak terharu. Imam Ghazali menjelaskan, satu hari anak itu melakukan kesalahan, misalkan mencuri duit kita, kan kesalahan tuh, mencuri duit kita nggak tahu. Tiba-tiba seminggu kemudian dia merasa menyesal. Dia ngadu sama kita, "Ma, adik mau ngomong, Ma," katanya kan. "Apa, Nak?" "Anu Mama, tapi Mama jangan marah ya." "Oh ya, apa itu?" "Minggu yang lalu Mama kehilangan duit." "Oh, 100.000, banyak." "Saya yang ngambil." Pak, langsung ditabuk. "Kurang ajar kamu, rupanya nyolong ya." Ini kata Imam Ghazali kesalahan besar, kesalahan fatal, nggak boleh. Ketika anak mengakui kesalahannya dengan jujur, kita harus memberikan penghargaan. Subhanallah, Nak, uang itu Mama perlu sekali lah, Nak, tiba-tiba hilang, kamu yang ambil. Ya Allah, Nak, teganya kamu, Nak, susah Mama nak ngumpulkan uang sebanyak itu. Tapi yalah, Nak, pengakuanmu hari ini menghilangkan kekesalan dan kepedihan yang Mama rasakan. Mudah-mudahan kau tidak melakukannya lain kali ya, Nak ya. Kalau memang perlu diskusikan sama Mama, Nak, kita bicarakan masalah ini dengan baik. Dicium anak itu, Masya Allah, Nak. Terus kasih perhatian, beri perhatian. Mungkin kita pergi sebentar, bikinkan dia teh manis. Udah, Nak, Mama nggak marah kok, Nak. Sudah, Nak, kamu ngaku itu Mama sudah seneng. Ini kita tinggalkan hari ini pelajaran mahal ini, ya kan? Jangan memarahi orang yang jujur, walaupun kejujurannya itu sebetulnya kejahatannya. Rasulullah itu kalau datang orang mengakui kesalahannya, mana Rasulullah marah-marah? Ya Rasul, datang satu orang asar, sholat asar. Ya Rasul, celaka aku ya Rasul, cilaka besar aku. Kata Rasul, ada apa kamu? Saya telah melakukan dosa ya Rasul. Sudahlah. Tapi saya nggak enak nih kalau nggak saya sebutkan. Apa itu? Saya baru mencium anak gadis dan saya sekarang menyesalinya. Rasulullah bilang, kamu tadi sholat asar? Iya, Masya Allah. Allah sudah ampunkan dosa. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadamu ampunan. Terus Rasulullah kasih penghargaan. Tidak ada Rasulullah bilang, saudara-saudara, inilah manusia yang bejat hari ini. Orang mengakui kesalahan itu kan satu hal yang besar itu, ya kan? Payah itu kan? Puji. Nah, ini yang saya mau ingatkan untuk anak kita. Bisa saja anak kita itu melakukan kesalahan yang sangat membuat kita marah. Tapi ketika dia datang dengan jujur mengakuinya, cobalah ibu-ibu bapak-bapak kita tahan marah kita itu. Ingatlah, ya Allah, anakku ini kalau ini hariku marah, besok dia buat dosa lagi, nggak dibilangnya sama kita, dirahasiakan, diberitahu juga percuma. Udah dah, disembunyiin aja, orang tua nggak tahu. Makanya ketika anak mengaku kesalahannya, itu satu kebaikan yang luar biasa pada diri. Satu orang wanita datang zaman Nabi, ya Rasul, saya telah berzina. Rasul buang muka, pergi, dikejar lagi, ya Rasul, saya telah berzina. Rasul pergi. Sebab pengakuan dia sudah berzina itu satu kebaikan itu. Rasul pergi, dikejar terus, ya Rasul, saya telah berzina. Buktinya saya sekarang hamil. Rasulullah rasa sedih betul. Kata Rasulullah, sudah kamu pulang aja ke kampung halamanmu. Dia orang Badui di kampung sana, di hutan-hutan sana, kampung-kampung. Pulang saja ya. Pulang sana, pergi. Pulang dia. Gak lama dia bawa anak bayi. Ya Rasul, saya sudah melahirkan. Ini anak saya. Saya minta saya dihukum rajam, dilempari batu sampai mati. Kata Nabi, kamu pulang aja, bawa anakmu ini, pelihara anakmu ini. Kalau kamu mati, siapa yang melihara anakmu? Maksud Rasulullah tuh udah jangan balik lagi, udah pergi aja, tobat saja gitu. Karena Rasulullah hakim, kalau udah sampai ke tangan hakim pasti dilakukan tuh hukum. Pergilah kamu, pergi itu perempuan, bertahun-tahun nggak balik, tiba-tiba balik dia, dibawanya udah anak itu sudah bisa jalan. Ya Rasul, anak saya udah besar, hukumlah saya. Aduh, terpaksalah dihukum, dilempari batu lah dia sampai mati, dirajam.
Setelah dia mati, Rasulullah mengimami sholatnya. Biasanya orang berzina mana boleh Nabi mengimaminya. Tapi Rasulullah mengimami, ini perempuan soleh. Rasulullah beri apresiasi. Padahal dia pezina, dihukum mati, lemparin pakai mati. Tapi kejujurannya itu menyebabkan Rasulullah menyolatkan jenazahnya. Ini agak lama saya tekankan, sebab saya sendiri pun, bapak-bapak, kawan-kawan, pasti kita sering lupa memberikan penghargaan kepada anak kita. Terutama ketika anak kita melakukan kesalahan dan dia mengaku. Yang ketiga baru qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik. Jangan, hadis banyak di kitab ini sudah saya kumpulin juga. Jangan pernah melakukan ucapan jelek kepada anak. Karena begitu malaikat lewat dia bilang amin jadi. Jangan pernah. Ucapkan yang baik-baik aja. Saya teringat Sudes. Sudes tahu nggak? Abdurrahman Sudes tahu nggak? Imam Masjidil Haram yang terhebat, suaranya paling merdu. Kalau dengar dia ngaji, ya Allah, bisa berjam-jam, indah sekali. Dia itu ibunya orang yang dermawan. Setiap beberapa hari gitu ya, tak sebulan sekali masak makanan nasi kebuli ya. Kalau Jakarta kan nasi kebuli, nasi kambing. Ditaruh dalam nampan-nampan gitu, panggil tetangga-tetangga, undang makan malam. Itu hobinya ibunya Sudes dengan bapaknya Sudes. Satu hari makanan udah sediakan, tamu udah datang, Sudes ngambil pasir karena ibunya mengapakan bawang goreng gitu, nabur-nabur bawang goreng. Dia rupanya ibunya pergi, dia nabur pasir. Namanya Nana. Habislah itu nampan-nampan makanan itu. Pasir semua, bagaimana mau dimakan? Begitu dilihat begitu kan, alangkah malu. Kalau kita apain tuh anak kita? Aduh, begitu dilihat oleh Ibu Sudes, ya Allah, nah, tamu udah pasti nggak bisa makan, padahal udah datang. Ya Allah, nah, apa yang kau buat ini, nak? Mudah-mudahan kau kalau besar nanti jadi imam Masjidil Haram. Setiap anaknya melakukan kesalahan, ibunya bilang mudah-mudahan kau nanti kalau besar jadi imam Masjidil Haram terbaik. Sederhana aja itu, di hadis ada dibilang, kamu orang Islam, kata Nabi, ini mulut jaga. Kalau kamu marah sama anakmu pun, ucapkanlah qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik. Siapa tahu malaikat lewat diaminin jadi. Kadang itulah dipecahkan anak kita mangkok teh itu diambil dia sendiri, panas, lepas kan, pecah. Gitu bilang ketek gue. Bapakmu pun koyok kue, udah ikut pula bapaknya. Saya masih ingat tahun 60-an, orang-orang kampung saya di Medan kalau marah sama anaknya, itu selalu ucapan itu baik-baik. Walana, wis tak omong ya aja dolanan nang dapur, main bola nang dapur iku wong pecah piring saiki wis pecah. Mudah-mudahan kowe engko dadi jenderal kaya Pak Harto kowe. Begitu doa orang dulu. Ya. Ya Allah, nak, udah Umi bilang jangan main-main sini, ini kan sekarang kan rusak semua jadinya ini, nak, tumpah minyak tanah, gak bisa kita makan nasi kita bau minyak tanah. Mudah-mudahan kamu nanti jadi presiden. Begitu ucapan orang dulu tuh bagus. Kenapa kita nggak memulainya lagi? Kenapa kita tidak memulai suatu hasanah, apresiasi, kemudian doa. Jangan pernah berhenti orang tua mendoakan anaknya. Karena doa orang tua tembus ke langit. Doa orang tua terhadap anaknya tembus ke langit. Dan doa anak untuk orang tuanya juga tembus ke langit. Nah, doakan. Ada orang dulu yang setiap mau ujian dia sungkem sama ibunya. Umi, saya mau ujian, pegang kepalanya. Memang ibunya dipegang. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan anakku lulus ujian sukses dunia akhirat. Setiap mau ujian, apa yang terjadi? Itu
malam ini dia belajar yang dibacanya bab 3 dengan bab 4 kan gitu. Bisa besok ujian yang keluar bab 3 bab 4 aja. Bab 5, bab 6, bab 7, bab 1, bab 2 enggak keluar. Dia ponten 10, ponten 9 dia. Bayangkan itu berkat. Jadi maka dia setiap mau ujian dia sungkem sama ibu bapaknya. Mama tolonglah main ibunya. Mau pula gitu. Nah, ini yang perlu doa. Kemudian ikhlas. Ibu-ibu kita sebagai orang tua bapak-bapak, kita besarkan anak kita dengan ikhlas. Karena kalau ikhlas kecil jadi besar. Kata Nabi, barang siapa mengamalkan satu perbuatan ikhlas sebesar kurma, Allah bayar sebesar gunung. Apabila kita mengamalkan perbuatan sebesar gunung tapi gak ikhlas, sebesar kurma pun gak dibayar sama Allah. Nah, jadi membesarkan anak harus ikhlas. Dulu ibu-ibu dulu, bapak dulu membesarkan anak gak ada pamrih. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu indah ya. Saya kalau lagu anak-anak dulu senang sekali saya. Oh ibu minta uang, di luar ada si miskin, bajunya compang camping, badannya masuk angin. Oh inilah anakku, berikan kepadanya ikan, tempe dan tahu, beri makan segera. Enak sekali ya kan. Ada pelajaran-pelajaran gitu. Lagu-lagu anak-anak dulu ya kan. Belakangan rusak, tahun 80-an mulai rusak itu. Dikobok-kobok katanya, dikobok-kobok ya, rusak. Anak diajari ngobok-ngobok. Ya 80-an mulai rusak kan. Ada kodok di pinggir kali, kodok. Apa manfaat? Ya kodok kalau nggak di sawah ya di pinggir kali. Apa manfaat? Kalau dulu bagus-bagus itu kan. Saya ingat lagu-lagu dulu itu Masya Allah. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah belajar agar kau dapat. Sayangi gurumu, hormati teman, itulah tandanya kau murid budiman. Hebat itu. Ada lagu yang paling terkenal lagi yang Pak Harto suka itu, Posyandu. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, Posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit tetap siap sedia. Oh enak. Kan bagus itu ya enggak? Kan sedap gitu itu. Ada manfaat lah. Pesan-pesan itu kan bisa sampai lewat lagu ya kan. Ada satu lagi itu yang bagus sekali itu. Kita jadi pintar, menulis dan membaca, karena siapa? Kita mengerti berbagai ragam ilmu, karena siapa? Itu kan bagus. Kita jadi pintar dididik Pak Guru, kita jadi pandai dididik Bu Guru. Gurulah pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada
Tara, aduh enaknya lagu itu ya, bisa nangis kita betul. Kan ya betapa indahnya gitu. Nah, kenapa kita nggak menjadikannya sebagai doa? Orang-orang dulu, orang-orang Jawa dulu pun kalau nyanyikan anaknya doa dia. Tak lelo, lelo, lelo lekong. Ono lampu, orang duwe semprong. Ojo siro gawe susah karo sing momong. Dung plang dang ding, dung plang dang dung, kan enak gitu. Sekarang udah rusak semua. Lagu anak-anak nggak ada yang enak. Anak-anak pun sekarang lagunya udah macam-macam, ya kan? Ada ibu-ibu nidurkan anaknya orang Jawa, lagunya ono kete ireng kegere wis tuwek kok meteng wae. Bagaimana? Anak masih bayi udah diajar ketek meteng. Ya, doa untuk anak kita penting. Karena doa orang tua tembus ke langit, tembus ke aras Allah. Begitu doa anak kepada orang tua, doa anak kepada orang tua tembus menembus aras Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting saya pesan untuk anak-anak kita. Semoga saya doa, kita nanti doa juga supaya Islamic Center kita cepat jadi. Paling tidak anak-anak kita itu weekend bisa kumpul di masjid. Biarpun dia main basket, jam sholat ya sholat. Komunitasnya kawan-kawan dia orang-orang Islam. Kalau perlu di dalam Islamic Center kita itu ada basket, ada kolam renang, nggak apa-apa ya kan. Laki-laki berenang sana, perempuan berenang sini kan gitu. Ibu-ibunya berenang sana, bapak-bapaknya berenang sini. Jangan bapak ibu campur. Bingung gitu. Sekarang kok Pak Yongki rajin berenang. Tapi percayalah bapak-bapak, kelihatannya itu tidak begitu mengejutkan. Percayalah, 3-4 tahun kemudian generasi muda kita kalau udah punya Islamic Center, percayalah, generasi kita itu akan unggul dia. Dia punya silaturahim yang kuat, dia punya apalagi namanya community, tempat dia berbagi, dan dia punya satu karakter yang sekarang ini kan begini. Anak-anak kita ini kan kadang bingung, yang mana yang normal itu. Yang normal itu saya apa mereka? Karena orang-orang yang tidak Islam kan berpacaran, berciuman, minum wine, joget-joget, ya kan? Terus pakai tato, pakai kerabu yang laki-laki. Terus anak-anak kita kan bingung ya. Sebetulnya yang normal ini saya apa mereka? Karena banyakan yang begitu daripada yang begini. Anak kita kan goyang itu jiwanya. Ini mah sebenarnya yang normal saya atau anak-anak itu, Pak? Lo ke kita yang normal nak, mana? Mau buktinya banyakan yang begitu, banyakan yang tatoan, banyak yang pacaran, banyak yang mabuk, gimana mah? Bagaimana kita mau membuktikan ada orang lain yang seperti kamu ini juga nak? Mana? Mana mereka yang seperti saya itu mana mah? Mana Bapak? Kan perlu komunitas kita kan? Ini anak Pak Yongki, ini anak Pak Farhan, ini cucunya Ustadz Najib, ini anaknya Pak Afrizal. Loh, iya ya. Ternyata kita banyak ya. Itu sangat berarti bagi semangat juang mereka. Jangan sampai anak kita tumbuh di kegersangan, dia jadi aneh sendiri sehingga dia nggak punya self confidence, nggak punya keyakinan dia. Coba kamu begini nggak beres kata teman-temannya. Anak umur 17 tahun pakai harus melakukan seks bebas. Kamu sendiri begini? Enggak, satu masjid tuh kami begitu semua. Dia punya kekuatan untuk membentengi dirinya. Masa kita nggak tolong cepat gitu. Saya Pak Farhat cepat lah, ya gerak ya, cepat gerak ini. Kalau perlu datang ke Indonesia, Kita cari dana, datang ke Indonesia. Sebab ini penting. Gitu. Houston dapat dari Pak Prabowo 250.000. Houston. Pak Prabowo
Probos Tejo. Ya, kebetulan Probos Tejo sakit, berobat ke Houston, ke Texas. Didatangi, orang sakit aja mau nyumbang. Karena orang Islam udah sakit makin besar nyumbangnya itu. Ini kita sakit Pak, ya kayaknya harapan hidup tinggal 40%. Oh makin besar tuh sedekahnya tuh. Ya. Kalau harapan hidup Bapak masih besar Pak, kira-kira ini sakit kecil aja. Ini cuma sumbatan aja Pak, besok ditembak udah bisa kencing normal Pak. Ini sakit kecil, nyumbangnya kecil. Coba kita buat 50.000 orang Indonesia di Los Angeles. 5.000 aja orang Islam. Kali $100. $500.000. Kecil, $100 mah kecil. Untuk apa? Komunitas. Bayangkan nanti kita punya komunitas di sini, Masya Allah. Ya, Turki kelebihan mereka di mana-mana Turki punya komunitas. Di mana-mana Turki. Di Australia yang pertama kali membuat makanan sembelihan halal, Turki. Dulu 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu di Australia itu nggak boleh menyembelih kecuali pemerintah. Yang punya license menyembelih itu hanya pemerintah. Nah, bibi saya sekolah sana ambil S2, bibi saya. Jadi dia bilang nggak bisa makan halal itu. Semua di plaza itu makanan yang disembelih oleh pemerintah. Turki minta berjuang keras, mereka dapat license menyembelih. Akhirnya mereka jualan. Seluruh orang Islam yang ada di Australia beli makanan halal, kambing dan ayam dari orang. Memang mereka keras, cari upaya. Mereka buat komunitas. Makanya orang Turki biarpun sekuler negaranya, perempuan nggak boleh pakai jilbab dari SD sampai perguruan tinggi. Baru aja ini perguruan tinggi boleh. Baru aja zaman Erdogan, ini istri Erdogan waktu masih jadi gubernur Istanbul. Nah, tetapi mereka punya komunitas. Mereka jadi tentara PBB di Korea, 25.000 orang Korea masuk Islam. Itu hebatnya Turki itu. Ya, jadi komunitas. Oleh karena itu cepat kita punya Islamic Center dengan doa dan sungguh-sungguh. Moga-moga kiranya kita diselamatkan Allah SWT. Ya. Punya generasi yang kuat insya Allah. Siapa yang sakit tadi? Wafat. Kita doa ya.